Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita coba melanjutkan gambar yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membuat denah lengkap dengan notasi dan dimensi. Kemudian tampak dari keempat sisi bangunan, tampak depan, kanan, kiri, dan tampak belakang. Hanya saja untuk denah ini saya hanya membuat pintu saja. Nah, sekarang kita coba tambahkan elemen jendela pada bangunan ini. Nah, untuk membuat jendela perintahnya sama. Pertama kali kita buat kusen. Nah, untuk membuat kusen pastikan layer yang aktif adalah layer PJV. Kemudian perintah kusen saya buat menggunakan perintah rectangle atau ketik REC spasi, kemudian klik sekali. Kemudian kita masukkan angka atau besaran dari kusen ini, bisa langsung diketik 0,05, kemudian koma 1, 0.05,1. Nah, kalau misalnya di laptop kalian nggak keluar nih simbol seperti ini, atau di bagian ini dynamic inputnya dia tidak berwarna biru, artinya dia tidak aktif. Nah, kalau ketemu dynamic inputnya bisa langsung diaktifkan. Kalau misalnya tidak ketemu, bisa cari di sini, cari dynamic input buat mengaktifkannya. Atau kalaupun ternyata masih tidak bisa ketik add, atau di keyboardnya ketik shift dan 2. Nah, kalau sudah langsung saja dimasukkan angkanya 0.05, 0,1. Nah, kalau sudah spasi. Nah, ini adalah kusen dari jendela yang akan kita buat. Kemudian jendela yang akan saya buat bukaannya sebesar 1 meter. Nah, saya buat line sepanjang 1 meter ke arah kanan. Nah, ini adalah kusen yang ada di bagian bawahnya. Kemudian ini kalau saya kasih perintah copy, saya mau arahkan ke kanan, pastikan saya masukkan angka 1,05 karena lebar bukaannya adalah 1 meter dan tebal dari kusennya adalah 0,05. Ini kalau kita cek ujung dari garis ini harusnya bertemu dengan titik ini. Nah, ini sudah benar ya berarti. Nah, selanjutnya unsur atau elemen dari jendela yang akan kita gambarkan adalah daun jendela. Jadi kita ibaratkan jendela yang akan kita gambar ini posisinya terpotong. Jadi yang terpotong adalah kusen. Ini kusen kanan dan kirinya. Kemudian ini adalah kusen bagian bawah tampaknya. Kemudian daun jendela itu sendiri. Kemudian untuk membuat daun jendela bisa menggunakan perintah rectangle. Kemudian saya mau tebal besar daun jendelanya 0,15. Kemudian tebal dari daun jendelanya 0,04. Nah, daun jendela ini kita posisikan dia berada di bagian depan. Karena saya mau jendelanya ini dia bukanya keluar. Jadi ada space-nya itu di bagian dalam. Jadi dia rata dengan dinding luar. Nah, kemudian biasanya posisi daun jendela ini agak lebih masuk ke dalam kusen. Nah, misalkan kita masukkan sebesar 0,01 aja misalnya ya. Nah, ini boleh ditrim. Kemudian kemudian ini daun jendela ini kita mirror ke sisi sebelah kanan. Kemudian ini boleh di trim. Nah, sama seperti kusen, ini adalah daun jendela yang terpotong. Kemudian dia juga terlihat tampak daun jendela bagian bawah. Nah, selanjutnya akan kita gambarkan adalah posisi kaca. Nah, ini yang di bagian tengah ini adalah kaca. Caranya tinggal dibuat line aja di bagian tengahnya, di bagian midpointnya. Nah, ini kita ibaratkan sebagai kaca. Kalau misalnya hanya ingin menggunakan satu garis saja,
Ini boleh tinggal dipilih garisnya, kemudian ganti ketebalan garisnya di line white setting. Ini boleh diganti, tapi syaratnya pastikan bahwa line white setting di sini dia aktif. Kalau menandakan dia aktif artinya dia berwarna biru. Di tempat saya ini, di laptop saya tidak mengaktifkan line white-nya karena saya tidak menggunakan line white setting. Kalau misalnya nggak ketemu line white setting, boleh dicari di customization-nya, cari line white setting. Nah, kaca yang ingin saya gambarkan di sini adalah kaca dengan 2 garis. Jadi ketebalan kaca yang akan saya buat adalah 0,02. Saya masukkan perintah offset. Saya ketik 0,01. Jadi akan saya offset 0,01 ke atas dan 0,01 ke bawah. Garis tengahnya saya hapus. Selanjutnya, kaca yang terpotong ini akan saya beri simbol menggunakan hatch, simbol garis patternnya yang solid, kemudian ganti menjadi warna biru. Kalau sudah selesai boleh di close. Nah, ini sudah jadi tampak atas dari jendela. Kemudian selanjutnya kita coba gambarkan tampak depan dari jendela ini. Nah, caranya sama ya, seperti kita menggambar denah di pertemuan sebelumnya. Kita membutuhkan garis bantu menggunakan X-line. Bisa ditentukan garisnya menggunakan garis vertikal. Nah, yang terlihat di sini adalah kusen di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Kemudian kusen yang di bagian dalam ini dia tidak terlihat karena dia ada di belakang jendela. Jadi yang terlihat hanya ujung dari daun jendela ini. Kita ambil garis ini saja dulu untuk membuat jendelanya. Nah, kemudian di bagian tampaknya kita buat garis bantu. Kita anggap ini sebagai garis dasar dari jendela. Kemudian garis ini saya copy ke atas sejauh 1,2 meter. Kemudian misalnya saya ingin menambahkan ventilasi lagi di bagian atas. Jadi saya copy lagi ke atas sejauh 0,05. Ini pastikan garisnya lurus ya. Kemudian tinggi dari ventilasi yang akan saya gambar adalah 0,5. Nah, selanjutnya sama seperti ketika membuat pintu di pertemuan sebelumnya, saya terbiasa membuat pintu atau jendela menggunakan rectangle. Jadi kita ambil garis terluar dari jendela ini, ketik REC spasi, kemudian saya ambil ujung kiri bawah, saya arahkan ke ujung kanan atas. Nah, ini adalah frame atau garis terluar dari jendelanya. Kemudian selanjutnya saya akan berikan perintah offset ke bagian dalam. Ini boleh dicek dulu berapa ketebalan dari kusen ini. Harusnya kusennya 0,04. Nah ya, jadi tinggal diketik aja offset O spasi, kemudian masukkan angkanya 0,04 spasi, pilih garisnya, arahkan ke dalam. Nah, ini adalah kusen dari jendela ini. Nah, selanjutnya karena dia ada 2 objek, jendela dan ventilasi, artinya ada 2 objek yang terpisah oleh satu kusen ini. Nah, jadi selanjutnya kita pisahkan juga menggunakan perintah rectangle REC. Saya ambil ujung kiri bawah, kemudian saya klik di kanan dari daun jendelanya. Kemudian saya ulangi lagi perintah rectangle, klik ujung kiri bawah ke kanan. Nah, ini garis bantu yang kita buat tadi sudah boleh dihapus. Nah, jadinya seperti ini. Jendela ini akan saya buat menjadi jendela yang bisa dibuka. Jadi untuk penggambaran jendela yang bisa dibuka, dia memiliki daun jendelanya seperti ini. Kalau gambarnya hanya seperti ini bentar ya, ini dihapus dulu. Nah, harusnya garis ini nggak ada. Nah, seperti ini. Nah, kalau gambarnya hanya seperti ini biasanya digambarkan untuk jendela yang tidak bisa dibuka atau biasa disebut sebagai jendela mati. Nah, kalau jendelanya bisa dibuka, dia ada satu lagi tambahan,
daun jendela. Nah, ini boleh dikasih garis bantu sebagai nanti kita cek benar nggak garisnya. Nah, ini kita ukur berapa panjang dari daun jendela ini. Panjangnya adalah 0,15. Jadi garis daun jendela ini tinggal kita offset aja ke dalam, sama dengan ventilasinya juga. Jadi aktifkan perintah offset O spasi kemudian 0,15. Kemudian pilih objeknya, arahkan ke dalam. Nah, ini juga sama, arahkan ke dalam. Kalau sudah selesai, nah ini garisnya sejajar ya, artinya gambar kita sudah benar. Kemudian ini boleh dihapus. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan hatch dari kaca. Jadi boleh aktifkan perintah hatch, ketik H spasi, kemudian pilih areanya. Kemudian saya mau ganti metode penggambarannya, bukan solid tapi menjadi gradient. Saya akan gunakan gradasi 2 warna, yang di bagian gelap warna biru, kemudian yang di bagian terangnya berwarna putih atau warna biru muda. Nah, untuk patternnya saya gunakan yang ini, yang GR curve. Kalau sudah close, nah ini saya berikan perintah hatch juga untuk ventilasi, karena notasinya sama, jadi akan saya berikan perintah MA atau match plot. Saya pilih sumbernya, ini sebagai sumber, kemudian saya pilih objek yang akan dirubah. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya yang belum saya tambahkan adalah arah bukaan jendela ini. Nah, arah bukaannya saya mau bukanya dari bawah, kita dorong ke luar, bukan dari samping ya. Nah, jadi saya beri simbol menggunakan perintah polyline PL. Saya buat dari titik kiri atas, kemudian saya cari midpointnya, kemudian saya cari kanan atas. Nah, seperti ini. Kemudian garis dari bukaan jendela ini, notasi bukaan jendelanya ganti menjadi garis putus-putus dash 2. Kalau misalnya ternyata kebesaran, boleh dikecilkan di line type scale-nya, misalnya jadi 0,5. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita coba buat jendela ini menjadi satu blok. Jadi blok itu diibaratkan sebagai satu grup. Hanya saja kalau misalnya blok ini, blok dari jendela ini, nanti misalnya kita copy sebanyak 5 buah, kemudian salah satu objek tadi, objek blok tadi kita edit, misalnya saya tambahkan bukaan dari jendelanya menjadi 1,5. Nah, jadi kelima objek yang kita copy tadi, dia otomatis mengikuti perubahan yang kita buat di salah satu bloknya. Nah, jadi dia seakan-akan terlink dengan blok lainnya. Jadi untuk membuat perintah blok, pilih objeknya terlebih dahulu, kemudian ketik B ya. B adalah shortcut dari blok, kemudian spasi. Nah, di bagian name kita kasih nama jendela 1. Kemudian tentukan pick pointnya. Saya atur pick pointnya ada di titik kiri bawah. Kemudian kalau sudah, ini pastikan yang aktif adalah convert to block. Kemudian klik OK. Nah, ini kalau saya arahkan mouse saya atau saya klik di jendela ini, dia otomatis menjadi satu kesatuan. Ini kalau misalnya saya copy ke atas ya. Nah, misalnya saya mau edit nih, edit blok ini. Caranya tinggal dipilih aja bloknya,
kemudian klik kanan. Nah, di sini ada dua cara untuk mengeditnya, ada edit block in place dan ada block editor. Edit block in place digunakan untuk mengedit blok pada tempat kita menggambar. Jadi gambar yang lain tetap terlihat, hanya saja tidak bisa diberikan perintah apapun, hanya digunakan untuk menjadi acuan. Tapi kita hanya bisa memberikan perintah pada blok yang sudah kita pilih tadi. Nah, kalau blok editor, dia hanya menampilkan gambar yang kita pilih untuk blok ini saja. Gambar yang lain dia tidak terlihat. Nah, kita coba dulu misalnya edit block in place. Nah, ini pastikan yang terselect atau yang terpilih adalah blok dari jendela 1. Nanti semakin banyak blok yang kita buat, semakin banyak list yang ada di sini. Jadi pastikan jendela 1, kemudian pilih OK. Nah, ini kalau kita lihat di bagian bawah sini tadi harusnya ada lagi ya. Ada blok yang sama seperti ini. Nah, karena dia berasal dari satu blok yang sama, jadi dia tidak terlihat. Dia hanya mengaktifkan blok yang kita pilih saja. Kemudian objek lain tetap terlihat. Nah, ini ada semua ya gambarnya. Hanya saja tidak bisa kita berikan perintah apapun. Misalnya saya pilih ini, kemudian saya ketik delete, erase. Dia nggak bisa dihapus karena objek ini hanya digunakan sebagai panduan aja. Dia tidak bisa diedit, tidak bisa diberikan perintah apapun. Ya. Nah, misalkan pada jendela ini saya mau menambahkan garis di sini misalnya ya. Garis di sini sepanjang 0,2. Kemudian garis di sini sepanjang 0,2. Nah, kalau sudah selesai, di bagian atas ada tulisan edit reference. Nih ya, edit reference. Apa yang akan kita lakukan terhadap perubahan yang sudah kita buat ini? Karena saya menambahkan 2 garis ini. Nah, misalkan saya pilih save change, artinya nanti semua blok akan tersimpan. Kalau tidak ingin tersimpan perubahannya, tinggal dipilih discard change. Ya, nah selanjutnya kita pilih save change, kita simpan perubahannya. Nah, ini dia memastikan kembali apakah ingin disimpan atau tidak. Saya pilih OK. Nah, ini bisa kita lihat otomatis jendela yang di bagian bawah dia mengikuti perubahan yang sudah kita buat di blok sebelumnya. Nah, untuk merubahnya, misalkan kalau tadi kita coba di edit block in place ya, sekarang saya pilih yang bawah misalnya ya. Sebenarnya sama aja mau pilih yang bawah atau yang atas juga sama. Nah, boleh aktifkan perintah block editor. Kalau tadi kita coba edit block in place, sekarang kita coba block editor. Nah, nih kalau kita lihat di block editor dia hanya menampilkan objek atau gambar yang kita pilih menjadi blok saja. Ini kalau kita cek dia nggak ada gambar lain, gambarnya bukan menghilang, tapi kita masuk ke dalam blok dari jendela 1 ini. Nah, ini misalnya saya hapus garis tambahan yang saya buat tadi. Kemudian kalau sudah dihapus, kalau dirasa sudah selesai, di bagian atas kanan ada perintah close block editor. Boleh diklik, kemudian dia memastikan kembali perubahan yang kita buat tadi mau disimpan atau tidak. Nah, kita pilih save the change to jendela 1. Tapi kalau misalnya tidak diinginkan perubahan, bisa dipilih discard. Jadi pada perintah ini saya pilih save the change. Nah, ini bisa dilihat ya, otomatis kedua objek ini terlink. Jadi sebanyak apapun jendela ini kita copy, nanti hasilnya akan sama. Ya, biasanya perintah block ini digunakan untuk menggambar kolom, kemudian pintu, jendela, ventilasi, kemudian menggambar kop ya, dan objek-objek lainnya yang dia memiliki bentuk yang sama, dimensi yang sama. Oke, selanjutnya saya akan membuat jendela ini menjadi blok juga. Jadi pilih objeknya, kemudian ketik B spasi, kemudian ini saya gunakan simbol aja ya, T untuk tampak, kemudian jendela 1. Pilih pick pointnya
pada ujung kiri bawah. Pastikan convert to block. Di sini keterangan ada 8 objek yang sudah diseleksi. Kemudian kalau sudah, tekan OK. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan lagi jendela yang tipe kedua. Ini boleh di copy jendela tipe 1 yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Nah, ini kalau kita edit jadi jendela tipe 2, otomatis yang jendela ini juga akan berubah. Jadi caranya kita akan pecahkan unsur jendela ini menjadi objek yang terpisah, dia tidak di dalam satu blok lagi. Caranya bisa dengan mengetik X, huruf X untuk perintah explode ya, X untuk perintah explode, kemudian spasi. Ini kalau kita cek garisnya sudah terpisah, jadi dia tidak di dalam satu blok lagi. Nah, saya ingin menambahkan satu lagi daun jendela di sebelah sini. Nah, jadi ini tinggal dipilih aja semua objeknya kecuali kusen yang di bagian tengah. Kemudian saya berikan perintah mirror MI. Saya tentukan titik atau garis mirrornya ada di midpoint dari kusen yang tengah. Kemudian arahkan ke atas. Dia nanya erase search object atau tidak. Jangan dihapus. Nah, ini daun jendela ini kita hapus kusennya. Nah, jadinya seperti ini. Jendela yang ada dua daun jendelanya atau tipe jendela 2. Kemudian jendela ini akan saya jadikan blok. Ketik B spasi, kemudian kasih nama jendela 2, kemudian tentukan pick pointnya. Misalkan saya mau menentukan pick pointnya ada di midpoint. Convert to block. Di sini ada 20 objek yang sudah terseleksi. Kalau sudah, oke. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan tampak dari jendela ini. Sebenarnya gampang, tinggal kita ambil aja contoh dari jendela yang sudah kita buat di samping. Nah, ini saya ambil titik acuannya di kusen. Di sini juga sama, ada di kusen. Nah, perbedaannya ini kita explode dulu ya. Ketik X spasi. Ini kusennya dia lebih panjang. Kusennya ada di sini. Kemudian batas tengahnya ada di sini. Ujung dari kusennya ada di sini dan di sini. Nah, jadi keseluruhan objek daun jendela dan ventilasinya akan saya berikan perintah mirror MI spasi garis cerminnya di garis midpoint. Nah, kemudian ini boleh dihapus. Nah, kusen di bagian luarnya dia ada di ujung sini harusnya. Ini tinggal ditarik aja. Arahkan mouse kalian ke midpointnya. Nanti akan keluar perintah stretch at vertex atau convert arch. Ini langsung aja diklik. Kita aktifkan perintah stretch sampai ke ujung kusen. Nah, ini garis bantu ujung kusen. Nah, kalau sudah selesai garis bantunya boleh dihapus. Ini boleh kita buat menjadi blok. Ketik B spasi tampak jendela 2. Atur pick pointnya, saya ambil bagian bawah, kemudian oke. Nah, ini sudah jadi blok dari jendela tipe 1 dan tipe 2. Selanjutnya jendela ini akan saya letakkan di denah. Nah, cara memanggil blok yang sudah kita buat sebelumnya, ini bisa langsung di copy aja dari bloknya, atau bisa juga kalian cek di bagian atas ada grup dari blok, kemudian ada insert.
Nah, ini kalau kalian klik insert, di bagian bawah ini akan muncul blok yang sudah kita buat atau blok yang sudah ada di dalam gambar ini. Nah, ini sudah bisa kita lihat ya, ada jendela 1, kemudian blok dari jendela 2, kemudian tampak jendela 1 dan tampak jendela 2. Ini bisa langsung diklik aja, kemudian masukkan ke dalam gambar, atau bisa juga ketik insert, INSERT spasi, kemudian dia akan mengeluarkan tab dari insert yang berisikan blok yang ada di dalam file ini. Nah, ini adalah bloknya. Ini blok tampak jendela 1, jendela 2, tampak jendela 1 dan jendela 1. Nah, yang ingin saya terapkan di kamar tidur ini adalah jendela 1. Ini bisa langsung dipilih aja, pilih objeknya, kemudian arahkan ke titik mana yang akan kita letakkan jendela ini. Nah, saya mau jendelanya ada di sini. Kemudian saya atur posisinya, saya mau midpoint dari jendela ada di midpoint dari dinding. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian belakang, di dekat teras belakang, saya akan menambahkan jendela tipe 2. Jadi pilih jendela 2, kemudian saya terapkan di sini. Nah, karena di jendela 2 tadi kita pilih pick point-nya di midpoint, di titik tengahnya, ini langsung aja klik di midpoint dari dinding. Nah, ini sudah. Selanjutnya saya ingin menambahkan jendela juga di ruang keluarga, jendela tipe 2. Ini saya taruh aja di sini dulu ya, nanti baru kita rotate. Kemudian di dapur juga saya tambahkan jendela 2. Bisa dicari midpoint dari dinding. Ntar ini nggak ketemu ya, atau klik aja dulu sekali. Kemudian coba kita cek di sini. Oh, ternyata ini jadi 1 ya objeknya. Bentar ya, kita edit dulu. Nah, seperti ini. Harusnya nanti ketemu midpointnya di mana. Nah, kalau sudah, ini boleh kita close. Atau nanti aja sekalian kita buat tampaknya. Nah, ini posisinya sudah benar. Kemudian di bagian belakang ini juga posisinya sudah benar. Nah, di bagian dekat ruang keluarga, ini saya ingin jendela yang daun jendela ini pada sisi sebelah sini dia mengarah ke luar. Jadi akan saya berikan perintah rotate. Kemudian pilih titiknya, kemudian kita putar sejauh nih. Nah, ini harusnya posisinya sudah benar, tapi coba kita cek lagi ya. Kita cek midpoint dari jendela apakah sudah di midpoint dari dinding. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian jendela yang ada di dekat dapur ini sama, kita rotate juga. Saya ambil midpointnya, saya arahkan ke atas karena saya ingin jendela yang ini, posisi daun jendelanya dia dekat dengan sisi luar. Kemudian ini ukuran jendelanya lebih besar ya, lebih besar dari dapurnya. Jadi saya ganti, untuk dapur saya menggunakan jendela tipe 1. Nah, kalau sudah, ini kita rotate. Kemudian saya cari midpoint dari jendela. Kemudian kita cari kembali midpoint dari dinding. Nah, posisinya ada di sini. Nah, selanjutnya gambar dari denah ini akan kita trim karena harusnya di bagian jendela arsir dari dinding itu tidak terlihat. Nah, sebelum melakukan perintah trim,
kita berikan dulu batasannya. Batasannya boleh menggunakan X-line atau ketik XL spasi, kemudian tentukan garisnya menjadi garis vertikal. Ambil sisi luar dari kusen. Kemudian kalau sudah, bisa ketik TR spasi, tentukan batas pemotongnya, garis bantu yang kita buat tadi, kemudian spasi, tentukan objek yang akan kita potong. Ini harusnya tidak terlihat, dan garis plesteran juga harusnya tidak terlihat. Kalau sudah, garis bantu ini boleh dihapus. Nah, dia jadinya seperti ini untuk jendela. Kemudian jendela yang di bagian teras belakang sama, berikan perintah X-line. Nah, selanjutnya kita berikan perintah trim. Batasannya adalah X-line yang kita buat tadi. Kemudian kita hapus arsiran dinding dan garis plesterannya. Kemudian garis bantu ini boleh dihapus. Kemudian selanjutnya X-line garis horizontal untuk jendela yang di sebelah kiri. Caranya sama, TR, tentukan batasnya. Selanjutnya pilih objeknya. Nah, kemudian selanjutnya X-line lagi, XL horizontal, kusen terluar, kemudian TR sebagai garis pemotongnya, spasi, objek yang akan dipotong. Nah, garis bantunya boleh dihapus. Selanjutnya untuk pintu yang di bagian depan, yang 2 daun pintu, ini akan saya tambahkan jendela juga. Jendela tipe 1 ini akan saya tambahkan di sini. Nah, khusus untuk pintu dan jendela yang menjadi satu seperti ini posisi kusennya dia tidak berdampingan, tapi dia tidak berdampingan seperti ini ya, tapi dia menjadi satu kesatuan. Jadi kusen untuk jendela akan sekaligus menjadi kusen untuk pintu. Nah, kurang lebih seperti ini jadinya. Selanjutnya tinggal di trim aja. XL, tentukan batasan garis pemotongnya, karena dia hanya memotong di sini aja ya. TR boleh pilih di sini, mungkin boleh juga pilih di sini. Spasi, pilih objek yang akan dipotong, pilih garis pemotongnya. Sebentar, ini karena saya tidak membuat X-line, jadinya dia terpotong sebagian saja. Jadi ketik TR, tentukan batasannya, spasi, tentukan objek yang akan kita potong. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk jendela yang ada di bangunan ini sudah selesai. Nah, coba kita terapkan jendela ini di tampak bangunan yang sudah kita buat. Caranya sama. Pertama-tama kita buat garis bantu menggunakan perintah X-line. Boleh ditentukan garisnya vertikal. Ambil sisi terluarnya. Kemudian kita ambil acuan, atau gini aja ya, kita copy garis muka lantai. Ini garis muka lantai ya, kita copy ke atas, CO sejauh misalnya 0,8. Nanti baru kita cek posisinya sesuai atau tidak. Nah, jendela yang ada di bagian ini adalah jendela tipe 1 karena hanya ada 1 daun jendela. Nah, jadi di bloknya kita pilih tampak jendela 1. Pilih objeknya, kemudian langsung aja tentukan letaknya ada di sini. Harusnya garis ujung kusennya dia pas nih, nggak ada yang berlebih. Nah, selanjutnya kita cek tinggi dari jendela harusnya sama dengan tinggi dari pintu, karena nanti di atas pintu akan saya berikan ventilasi. Nah, ini saya mau naikkan ke atas, harusnya ini ada di sini ya.
Nah, ini adalah kusen untuk pintu, dia harusnya sejajar, berarti tadi harusnya di offset 0,85 ya. Sorry, saya bagi aja ke atas sejauh 0,05. Nah, harusnya seperti ini. Nah, di sini juga ada daun jendela kan. Ini kalau kita cek di sini juga ada nih. Ini boleh dibuat X line-nya XL, kemudian vertikal. Boleh ambil di ujung sini dan di ujung kusen. Nah, ini kita tambahkan jendela, tampak jendela 1. Kemudian ambil titik acuannya ada di sini. Nah, ini boleh di close. Garis bantunya boleh dihapus. Nah, selanjutnya untuk jendela yang di dekat pintu ini akan saya modifikasi sedikit. Nah, karena akan saya modifikasi dan jendela lainnya saya tidak ingin rubah, jadi jendela ini akan saya explode atau saya pecahkan. Jadi ketik X spasi. Nah, posisi ventilasi di bagian ini akan saya letakkan di sini ya. Jadi saya ketik REC, kemudian saya ambil titik acuannya, tingginya harusnya sama dengan ventilasi yang ada di samping. Nah, saya arahkan ke sini, saya ambil titik acuannya di garis tengah. Kemudian ventilasi ini saya offset ke dalam sejauh 0,02. Nah, selanjutnya garis kusen ini, kusen dari pintu ini saya naikkan ke atas setinggi kusen dari jendela. Ini pastikan garisnya lurus ya. Oke. Kemudian ini saya offset ke dalam sejauh 0,15 ya tadi, 0,15. kemudian boleh diberi hedge, kemudian saya MA, saya ambil parameter yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ini tinggal di mirror aja, mirror, ambil midpoint atau pertemuan dari dua daun pintu ini sebagai garis cerminnya. Nah, selanjutnya ini boleh di trim, ketik TR, tentukan batasannya kusen terluar dari jendela, kemudian kita trim kusen dari pintu. Nah, untuk di bagian ini juga sama, ini harusnya dia tidak ada garis karena seharusnya kusennya menjadi satu. Nah, seperti ini mungkin garisnya boleh dihapus. Nah, ini sudah jadi tampak depan dari bangunan ini, karena di bagian tampak depan yang terlihat hanya jendela tipe 1 dan jendela yang menjadi satu dengan pintu seperti ini. Kemudian untuk tampak kanan, kiri, dan belakang silakan dilanjutkan ya. Ini pastikan ini mungkin boleh denah ini dijadikan blok dulu, kemudian baru di copy ke kanan, kemudian di rotate, kemudian atur posisinya. Pastikan ujung dari kolom atau ujung dari garis atapnya di garis yang sama dengan tampak ya. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan coba menggambar potongan. Nah, potongan yang akan kita buat dari bangunan ini kurang lebih nanti akan jadi seperti ini. Nah, pertama-tama sebelum membuat gambar potongan, yang harus kita buat pertama kali adalah garis potongannya.
Nah, jadi potongan ini bisa diibaratkan seperti rumah ini kita potong, kemudian kalau kita potong artinya terlihat sisi bagian dalamnya dan otomatis terlihat ada objek yang terpotong. Contohnya seperti misalnya dia motong di garisnya di sini ya misalnya ya. Nah, garisnya di sini artinya dia memotong dinding. Kemudian dia juga memotong lantai. Kemudian dia memotong dinding juga dan dia memotong atap. Nah, misalnya kalau kita letakkan garis pemotongnya di sini. Kemudian kita coba buat garis potongan untuk denah bangunan ini. Jadi cara membuat garis potongan, sebelumnya boleh dibuat dulu layer potongan di bagian layer propertiesnya, kemudian diaktifkan layer potongan. Kemudian saya akan buat potongan menggunakan perintah line. Ini saya mau garis potongannya dia memotong garis miring dari teras sampai ke sini. Nah, jadi seperti ini sampai ke titik ini. Kalau sudah selesai, spasi. Nah, ini menandakan bahwa bangunan ini akan saya potong di garis ini untuk memperlihatkan bagian dalam beserta lapisan dari material yang ada di dalam bangunan ini pada garis ini ya. Nah, selanjutnya setelah menentukan garis potongan, selanjutnya kita tentukan garis potongan ini akan menghadap ke arah mana. Dia menghadap ke arah atas atau menghadap ke arah bawah. Kalau kita buat dia menghadap ke arah atas, berarti yang terlihat adalah pintu, 1 daun pintu untuk kamar tidur, kemudian 2 daun pintu beserta jendela yang ada di teras. Kalau dia menghadap ke arah atas. Tapi kalau kita gambarkan menghadap ke arah bawah, berarti yang terlihat adalah jendela yang ada di bagian kamar tidur. Nah, saya mau buat garis potongan ini menghadap ke arah atas. Jadi boleh ketik PL, kemudian cari titik ujung dari garis yang kita buat tadi, arahkan ke atas, kemudian buat garis panah yang menandakan bahwa arahnya ke atas. Kemudian garis ini saya mirror di titik tengah dari garis potongan ini. Nah, kalau sudah selesai garis potongan, notasinya adalah garis titik garis. Jadi boleh diselect objeknya. Kemudian di bagian properties, di bagian jenis garisnya ganti menjadi dash dot. Kalau misalnya nggak ada dash dot, boleh klik other, kemudian kita load, cari dash dot yang ini, dash dot, kemudian oke. Pastikan di sini dia sudah muncul, kemudian oke. Nah, jadi pilih garisnya. Kemudian ganti menjadi garis titik garis. Nah, kalau ternyata masih belum terlihat, artinya skala dari garisnya terlalu besar. Jadi kita kecilkan dulu. Misalkan 0,5 masih belum terlihat, 0,2 sudah terlihat tapi masih besar ya, 0,05. Nah, ini sudah lumayan 0, nah ini saya buat 0,02. Nah, selanjutnya ini kan garisnya terpisah nih ya, karena tadi kita buatnya terpisah. Jadi garis ini bisa disatukan dengan syarat ujung dari setiap garisnya dia bertemu di satu titik ya. Ujung dari garis yang pertama ketemu dengan ujung dari garis yang kedua, begitu juga dengan garis yang berikutnya. Nah, ini karena ujung garisnya dia sudah bertemu, langsung saja ketik join untuk menyatukan garis ini. Ini kalau saya klik sekali, keseluruhan objeknya langsung terselect. Kemudian biasanya untuk potongan ada simbol yang diberikan menandakan bahwa garis potongan ini adalah garis potongan bagian yang pertama, atau biasa dinamakan dengan potongan AA. Nah, boleh diberikan teks. Kemudian ketik A.
Kalau misalnya teksnya kekecilan boleh dibesarkan, misalnya 0,3. Kalau sudah, close. Ini boleh kita beri simbol circle. Nah, seperti ini. Atur posisinya. Kemudian kita copy. Atur posisinya di sebelah kiri. Nah, ini sudah jadi potongan yang pertama, yaitu potongan AA. Karena biasanya di dalam satu bangunan itu ada lebih dari satu potongan. Nah, misalnya ini potongan yang menghadap ke arah belakang, kemudian misalnya saya ingin menambahkan lagi potongan yang di sini, misalnya potongan yang arah menghadap ke sisi sebelah kanan bagian dalam dari bangunan ini. Nah, pertama-tama kita coba buat dulu garis potongan atau gambar potongan dari garis potongan A ini. Nah, cara membuatnya, karena posisi garis potongan A ini, kalau kita lihat posisi bentuk bangunannya itu sama dengan posisi yang ada di tampak depan, ya. Ini ya, posisi atapnya berarti sama ya, yang terlihat garis atap yang ini dengan puncak yang ini, ya. Posisi atapnya juga sama, posisi jendela, kemudian pintunya juga sama. Jadi boleh saya ambil dari tampak depan yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian saya copy ke bawah. Misalnya saya copy 12 meter dan saya ganti namanya menjadi potongan AA. Potongan AA. Nah, kalau sudah selesai, kita coba gambarkan potongan AA ini. Nah, kalau kita cek ya, misalnya kita cek dari sisi sebelah kiri garis potongan ini. Nih, dimulai dari garis yang ini ke arah bawah, kemudian sampai di sini dia masih belum bertemu dengan bagian dari bangunan, ya. Tapi sisi atap yang sebelah sini harusnya dia terlihat, tapi dia tidak terpotong. Kemudian kita maju lagi, di bagian ini ada ujung kolom di sebelah kiri, harusnya dia terlihat. Nih, kalau kita buat X line vertikal, ujung atap ini harusnya dia terlihat, ujung dari kolom ini dia harusnya terlihat, ujung dari lantai ini dia harusnya terlihat. Begitu juga dengan kusen jendela. Ini kalau kita cek di bagian potongan, ini garisnya sama semua ya. Garis atapnya sudah sesuai, garis dari kolomnya sudah sesuai, ini garis dari lantai, kemudian ini garis dari kusen untuk jendela. Boleh dihapus. Selanjutnya kita cek lagi, kemudian semakin ke arah kanan, oh ternyata garis potongan ini dia bersinggungan dengan lantai sampai di titik ini. Artinya mulai dari titik ini sampai ke arah kanan yang terlihat adalah potongan dari bangunan. Nih, saya kasih garis bantu menggunakan X line. Mulai dari titik ini, dari garis ini ke arah kanan yang terlihat adalah gambar potongan. Tapi dari garis ini ke arah kiri yang terlihat hanyalah gambar tampak bangunannya saja. Ya, untuk lantai. Nah, selanjutnya di bagian potongan ini langsung aja kita offset ke bawah. Saya mau buat tebal dari lantainya sebesar 0,1. Jadi boleh di offset 0,1. Pilih lantainya, arahkan ke bawah. Ini juga sama. Ini boleh di trim, batasannya adalah ini dan ini. Ini saya hapus. Ini juga. Ini boleh dihapus ya. Nah, selanjutnya
garis ini coba kita cek. Bentar, saya ganti dulu layarnya menggunakan perintah match prop. Nah, garis ini coba kita cek di denah yang ada garis potongannya. Garis ini adalah garis ujung dari lantai. Hanya saja posisi garis potongan kita menghadap ke arah atas. Jadi seharusnya garis ini dia tidak terlihat karena fokus kita ke arah atas. Jadi garis ini boleh dihapus. Nah, garis yang ini boleh dihapus. Nah, selanjutnya ini kita berikan hatch. Tentukan areanya, kemudian saya ganti menjadi pattern, kemudian cari patternnya AR concrete. Ini kalau tidak terlihat, ini biarkan saja karena scale-nya masih besar. Kita kecilkan terlebih dahulu scale dari pattern ini. Sekarang saya ganti jadi 0,2. Nah, ini masih terlalu besar ya, 0,05. 0,02. Nah, ini sudah lumayan. Ini kita ganti menjadi by layer. Kalau sudah, boleh di close. Nah, ini sudah jadi potongan dari lantai. Nah, selanjutnya kita telusuri lagi garis potongan ini. Lantai yang di sini dia sudah kita buat potongannya. Semakin ke kanan, yang ini dia hanya terlihat tampaknya ya untuk jendela dan pintu. Semakin ke kanan dia ternyata memotong garis dinding. Nah, ini boleh kita buat garis bantunya X line, kemudian V. Dia memotong garis dinding di titik ini, kemudian garis dinding juga di titik ini, dan di sini dia juga motong garis dinding. Artinya sepanjang garis ini dia memotong garis lantainya juga. Nah, kalau sudah di bagian bawah nih, jangan lupa garis plesterannya juga ditarik ke bawah vertikal. Nah, ini garisnya dia memotong ya, jadi kelihatan lapisannya. Nah, ini juga nih garis potongan ini dia memotong garis plesteran. Nah, selanjutnya ini ketinggiannya kita buat aja dulu. Kita offset dari muka lantai, atau kita copy dari muka lantai sejauh 2,8 meter. Nah, kalau sudah boleh di trim TR, tentukan batasannya muka lantai sampai ke garis tanah. Spasi, tentukan objek yang akan kita potong. Nah, garis ini boleh kita trim juga dengan batasannya ini. Nah, kalau sudah boleh diganti layernya menggunakan perintah MA. Ini saya kira-kira dulu tingginya seperti ini ya, karena nanti tinggi dari ring baloknya akan menyesuaikan dengan lapisan dari atap. Nah, kalau sudah selesai, boleh diberikan hatch dari dinding, hanya saja dia sampai di batas sini saja. Jadi yang ke bagian bawahnya kita trim. Nah, di sebelah kanan juga sama. Nah, kemudian kita hatch, ganti patternnya menjadi ANSI 32. Ini cek kalau ternyata kekecilan, boleh dibesarkan jadi 0,2, kemudian close. Di sebelah kiri juga sama.
Nah, dia otomatis menyesuaikan. Kemudian lantainya, saya salah buat ya, harusnya buatnya di sini. Jadi ini tinggal di copy aja. Ini saya nggak pakai perintah copy, tapi saya pakai perintah move. Jadi saya pindahkan objeknya ke potongan yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat tebal dari lantai. Ini kita samakan saja ya dengan tebal dari lantai yang ada di teras. Saya offset ke bawah sejauh 0,1. Kemudian saya trim garis yang ini. Nah, ini saya trim karena ini akan saya jadikan satu material yang sama. Nah, kalau sudah, boleh diberikan hatch. Hatch-nya AR concrete, ARCONC. Kemudian atur scale-nya 0,02 close. Nah, ini kita cek benar nggak jendela ini terlihat di garis potongan. Jendela yang ada di tampak adalah jendela yang di sisi sebelah sini. Hanya saja garis potongan kita menghadap ke arah atas. Artinya yang ke arah bawah dia tidak terlihat. Berarti yang terlihat adalah pintu yang di bagian kamar tidur. Nah, ini coba kita cek pintu ini sama nggak bukaannya dengan pintu yang ada di teras belakang. Coba kita cek ya. Bukaannya untuk pintu kamar tidur 0,8. Kemudian pintu yang ada di teras belakang bukaannya sama 0,8. Berarti kita pakai aja pintu yang ada di tampak belakang. Jadi pintu tampak belakang ini akan saya jadikan blok terlebih dahulu. Ketik B spasi. Kemudian saya beri nama menjadi pintu 1. Pilih pick point-nya. Saya pilih di ujung kiri bawah. Kemudian oke. Nah, kalau sudah selesai, kita bikin garis bantu ujung kusen sebelah kiri. X line, garis bantu. Ini boleh di kedua sisinya ya. Nah, selanjutnya jendela ini boleh kita hapus karena dia tidak terlihat. Nah, di bagian insert boleh juga ketik insert, pilih pintu 1. Nah, dia sudah sesuai dengan pick point yang kita atur. Pintunya ada di sini. Nah, selanjutnya kita coba gambarkan lapisan atap, karena kalau kita cek di sini garis potongan ini dia bersinggungan dengan garis atap yang ada di sebelah di bagian depan ini, atap pelana yang ada di bagian depan. Sedangkan atap perisai yang di bagian belakang dia tidak terpotong tapi dia terlihat. Jadi boleh menggunakan gambar yang ada di tampak depan. Nah, untuk untuk atapnya artinya dia terpotong. Nah, berarti atap di bagian ini kita buat lapisannya itu terlihat. Nah, atap pelana ini kita buat lapisan ke bawahnya. Nah, untuk gambar potongan, pastikan membuat lapisan atap itu dimulai dari garis teratas diarahkan ke bawah. Jadi boleh di offset ke bawah lapisan dari atapnya. Kemudian untuk lapisan atap yang paling atas dimulai dari penutup atap.
Nah, saya akan gambarkan penutup atapnya itu tebalnya 0,01 meter. Ini boleh dihapus dulu ya. Nah, kita coba gambarkan lapisan dari atapnya. Penutup atapnya tebalnya 0,01 meter. Jadi boleh dikasih perintah offset O spasi, kemudian ketik 0,01. Nah, klik garis atap yang ini, arahkan ke bawah. Klik garis atap yang ini, arahkan ke bawah. Kemudian ini saya trim TR, pilih kedua garisnya, pilih garis yang akan dipotong. Ini boleh ditambahkan garis. Kalau misalnya ingin menggambarkan jurainya terlebih dahulu, posisinya misalnya di sini. Ntar saya lupa ganti layernya. Kemudian garis ini kita mirror ke sisi sebelah kanannya. Kemudian boleh di trim. Nah, seperti ini. Bentar, ini belum ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat lapisan atapnya. Misalkan atapnya saya mau menggunakan material genteng metal. Jadi anggap tebal dari genteng metal itu kurang lebih 1 cm. Jadi saya offset ke bawah sejauh 0,01. Arahkan ke bawah. Nah, ini boleh ditrim. Kemudian buat garisnya, garis tengahnya, menandakan bahwa ini garis atap yang terpotong. Nah, di bawah atap ada reng. Nah, ukuran reng, tebal dari reng ini adalah ukuran kayu reng yang kita gunakan, kayu ukuran 23. Jadi posisi rengnya itu baring. Jadi garis ini kita offset ke bawah sejauh 2 cm. Jadi O spasi, ukurannya 0,02. Arahkan ke bawah. Kemudian kita trim garis yang bersinggungannya. Kemudian selanjutnya untuk sisi bagian reng, dia terlihat penampang dari kayunya karena posisi rengnya itu dia melintang ke arah belakang. Nah, jadi kita buat dulu ukuran kayu reng adalah 2 kali 3 cm menggunakan perintah rectangle. Ketik REC spasi, kemudian klik sekali, masukkan ukurannya 0,03, 0,02. Nah, sudah. Kemudian posisi reng ini dia objeknya terpotong. Jadi boleh diberikan hatch dengan patternnya itu kita pakai ANSI yang 31. Nah, kalau kekecilan mungkin boleh dibesarkan, misal 0,05 atau 0,04. Nah, kurang lebih seperti ini kalau sudah close. Nah, reng ini akan saya jadikan blok. Ya, jadi boleh diketik B spasi, kemudian kasih nama reng, atur pick point-nya. Pick point-nya saya pilih sisi sebelah kanan. Kemudian oke. Nah, selanjutnya atur posisi reng. Saya pindahkan reng ini di bagian atas ini. Nah, kalau sudah, kita
rotate atau kita putar rank ini pada garis bawah rank ini, dia miringnya itu sama dengan miring dari atapnya. Nah, bisa menggunakan perintah rotate. Kemudian tentukan base pointnya ada di sini. Ini kalau misalnya kalian sudah mengaktifkan polar, dia otomatis seperti ada magnet atau snapnya di sudut yang sudah kita pilih. Nah, dia sudah aktif di sudut 30. Cuma pada beberapa kasus mungkin ada yang nggak aktif polarnya. Jadi boleh diketik R. Kita pakai rotate dengan reference. Jadi ketik R spasi, tentukan dulu garis pertamanya. Ya, dari sini ya. Mulai dari titik ini ke arah sini. Ini garis pertamanya. Kemudian kita putar sesuai dengan garis yang ini. Nah, kalau sudah rank ini, dia jaraknya itu sesuai dengan material penutup atap yang kita gunakan. Nah, tadi kita menggunakan genteng metal misalnya ya. Jarak dari genteng metal itu biasanya 0,3. Jadi boleh di copy rank ini dengan jarak 0,3, atau bisa juga kita menggunakan perintah array. Jadi boleh ketik AR spasi, kemudian pilih objeknya, kemudian spasi. Nah, dia nanya enter array type. Jadi kita mau pilih arraynya ini menggunakan tipe yang mana. Kalau tipe rektangular, dia jadinya nanti seperti grid. Kemudian kalau path, dia mengikuti jalur yang sudah kita tentukan. Kemudian kalau polar, dia mengikuti lingkarannya. Nah, kita gunakan tipe yang path. Selanjutnya dia nanya select path, yang mana jalurnya. Pilih rank yang garis yang ini. Nah, selanjutnya kita atur jaraknya. Jarak dari rank adalah 0,3. Nah, ini dia sudah membuat rank sejauh 0,3 sepanjang garis ini. Kalau sudah, boleh di close. Nah, rank yang ini boleh kita copy. Boleh kita mirror ya, mirror ke sisi sebelah kanan. Nah, selanjutnya di bawah rank ada kasau. Tebal dari kasau adalah 7. Jadi langsung aja di offset sejauh 0,07. Pilih objeknya, arahkan ke bawah. Sama yang ini juga 0,07. Ini boleh di trim. Nah, ini kita buat garis sininya ya. Nah, biasanya di tengah-tengah ini dia ada tiang dari kuda-kudanya. Di atas dari tiang kuda-kuda ada knocknya. Knocknya kita menggunakan kayu ukuran rectangle ukuran 0,06 kali 0,12. Ini boleh kita atur posisinya, ambil midpointnya, letakkan di tengah, kemudian saya naikkan kurang lebih 0,02. Nah, selanjutnya ini boleh bikin garis bantu. Nah, posisi dari tiang kuda-kudanya yang terlihat adalah ukuran kuda-kudanya, kaki kuda-kudanya, tiang kuda-kudanya adalah 12 cm. Nah, karena ini sudah tebal jadi 0,06 kan, berarti tinggal ditambah 0,03 ke kanan dan 0,03 ke kiri. Jadi ketik O spasi 0,03
pilih objeknya kanan, kemudian ke kiri. Ini kalau kita cek tebalnya harusnya dia 0,12. Nah, ini kemudian ambil aja titik tengah dari nok. Garis tengahnya boleh dihapus. Kemudian misalkan saya buat garis tiangnya ini sepanjang ini dulu ya, trim batasannya ini dan garis yang ini, kemudian spasi objek yang kita hapus. Kemudian garis yang ini boleh di trim karena harusnya dia tidak terlihat, atau bisa juga diganti menjadi garis putus-putus. Nah, lanjut digambar konstruksi atapnya. Di bawah kasau ada gording. Nah, sebelum menggambar gording, ini kita selesaikan aja gambar list plangnya. Garis ini kita offset ke bagian atas sejauh 0,02. O spasi 0,02. Pilih objeknya ke arah atas. Ini boleh ditutup garisnya. Kemudian boleh di trim garis yang masuk ke dalam list plang. Kemudian boleh diberikan hatch, menandakan bahwa list plang ini posisinya dia terpotong. Angle-nya mungkin boleh disesuaikan. Nah, ini misalnya saya pakai sudutnya 30 derajat. Nah, kalau sudah close, list plangnya boleh di mirror. Mirror, ambil titik tengah dari atapnya. Nah, dia sudah jadi. Ini belum di trim ya. Trim dulu, pilih objeknya, pilih garis yang akan dipotong. Oke, selanjutnya kita akan gambarkan di bawah kasau ada gording. Nah, tebal dari gording sini adalah 0,12. Jadi masukkan angka 0,12 pada perintah offset. Ketik O spasi, kemudian ketik 0,12. Arahkan ke bawah. Nah, untuk gording dia hanya sampai di batas ini saja, batas dinding. Nah, kalau sudah, boleh dibuatkan posisi gording ini dia terpotong ya. Jadi buat rektangle dengan ukuran 0,06 kali 0,12. Ini saya copy dulu. Copy, saya tentukan titiknya yang atas. Kemudian titik pertemuan dari dinding ke ujung dari kasau atau ujung dari gording. Ini sama, yang di sebelah kanan juga sama. Nah, kalau sudah, gording yang ini akan saya berikan hatch, arsir dari gordingnya. Nah, kalau sudah close, kemudian saya besarkan aja ya, 0,05.
Nah, selanjutnya biasanya pada bagian gording ada yang namanya ini penahan dari gordingnya, atau biasanya disebut sebagai tupai-tupai atau sepatu dari gording. Nah, cara membuatnya ini boleh di copy dulu, CO, copy aja ke samping, kemudian kita rotate RO, kemudian ini pastikan arah arsirnya sama ya. Oke, kemudian garis ini saya move ke samping di titik yang sama. Kemudian gording yang ini akan saya modifikasi sedikit pada bagian tengahnya. Kalau diarahkan mouse-nya ke titik ini akan keluar perintah seperti ini, pilih add vertex, artinya saya menambahkan titik di sini. Nah, kalau sudah keluar titik seperti ini, selanjutnya pilih titik yang ada di ujung sebelah kiri, klik sekali, arahkan ke titik tengahnya, midpoint. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya pilih kedua objek ini, jadikan blok, kasih namanya menjadi gording, atur pick pointnya ada di sisi sebelah kanan. Kalau sudah oke, ini saya move di titik ini. Ini harusnya di trim ya. Oke. Nah, ini caranya sama dengan rank tadi. Jadi kita rotate RO, klik base pointnya, kemudian ketik R, titik referensinya yang pertama, kemudian garis yang kita inginkan. Nah, ini boleh menggunakan perintah array, AR, pilih pad, ini jalurnya. Nah, untuk ukurannya sebenarnya jarak antar gording itu adalah 1,5. hanya saja kalau 1,5 dia pas di bawah. Ini mungkin boleh kita naikkan jadi 1,4. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah close, gording yang ini boleh kita mirror untuk sisi sebelah kanan. Nah, kalau sudah selesai, boleh kita buat garisnya. Garis untuk kuda-kuda saya offset ke bawah sejauh 0,12. Kemudian di bawah garis ini kuda-kuda ada yang namanya ring balok yang di bagian atas dari dinding yang bertemu langsung dengan atap. Nah, untuk ring baloknya kita gunakan tinggi dari ring baloknya adalah 20 cm. Jadi di offset 0,2 ke arah bawah. Jadi garis bantu yang ini boleh dihapus. Kemudian garis ini dia hanya sampai di sini. Nah, selanjutnya garis dari dinding dia sampai di ujung dari ring balok. Jadi extend aja, X, pilih batasnya sampai sini, pilih objeknya yang ini. Kemudian untuk hatch-nya ini boleh di stretch, pilih hatch-nya, kemudian pilih garis tengahnya. Jadi kita tarik ke atas hatch-nya. Kalau misalnya ternyata ada yang nggak bisa, boleh dihapus dulu hatch-nya, kemudian dilakukan hatch ulang. Nah, kemudian di bagian ring balok ini ada bagian ring balok yang terpotong, yaitu pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kirinya. Jadi tinggal aja kita buat rectangle, ambil ujung dari sisi sini ke atas. Karena ukuran dari ring balok tingginya 20 cm dan lebarnya 10 cm, sama tebalnya dengan
dinding. Nah, untuk menandakan bahwa sisi sebelah sini terpotong, ya, sisi kedua sisi ini terpotong, kita akan berikan hatch. Hatch-nya boleh gunakan hatch solid atau konkret. Kalau sudah close, yang di sebelah kiri juga sama, kita berikan hatch konkret. Nah, di bagian ini, di bagian tengah, ring balok yang di bagian tengah, dia tidak terlihat materialnya karena posisi ini dia tidak terpotong, tapi dia hanya menandakan bahwa ini adalah ring balok yang di bagian belakangnya. Nah, selanjutnya yang belum kita gambarkan di sini adalah garis dari kuda-kudanya. Ini tinggal kita offset aja sejauh 0,12. Nah, ini adalah garis dari kuda-kuda. TR spasi 2 kali, kemudian pilih garis yang dipotong. Garis yang ini harusnya dia tidak ada. Nah, yang sebelah kiri juga sama. Nah, ini sebenarnya sudah cukup untuk bentang yang hanya sejauh 3 meter. Berapa nih bentangnya? Ya, 3 meter ya. Tapi untuk referensi kalian menggambar, nah, boleh ditambahkan sengkangnya atau garis kuda-kudanya. Ini kalau misalnya kadang bentangnya itu terlalu lebar, jadi butuh kuda-kuda tambahan di sisi sebelah sini, kemudian buatkan garis diagonalnya seperti ini. Ini boleh diklik sekali, kemudian misalnya klik titik ini, saya naikkan ke atas sejauh 0,03. Pilih garisnya, arahkan ke atas sejauh 0,03. Nah, selanjutnya ini boleh di offset aja, offset 0,12 misalnya. Yang ini ke atas, yang ini ke kiri. Sisanya boleh di trim. Selanjutnya ini di mirror. Ini sudah untuk atapnya. Dan yang terakhir adalah gambar dari pondasi. Untuk pondasinya saya coba gambarkan menggunakan pondasi tapak. Kemudian dia turun ke bawah dari muka tanah sejauh 1 meter. Ini saya move dulu ke bawah ya. Nah, jadi garis muka tanah ini saya copy ke bawah sejauh 1 meter. Kemudian garis dari slope ini saya copy lagi ke bawah. Ntar ya, ini harusnya ada garis ya, karena menandakan bahwa ini adalah slope-nya atau balok yang di bawah. Yang di sebelah sini juga sama. Ini boleh kita buat garis vertikal. Nah, ini perpanjangan dari slope sebagai tiang dari pondasinya. Ini boleh ditrim batasnya yang ini dan ini. Kemudian pilih yang di bagian bawah dan di bagian atas. Kemudian tebal dari tapak pondasinya saya buat setebal 0,2. Kemudian
ukuran dari pondasinya, garis tiang ini saya copy ke samping sejauh 0,3. kemudian yang ini juga sama sejauh 0,3. selanjutnya ini tinggal di trim aja. Ini harusnya nggak ada ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini boleh diganti layernya menggunakan perintah MA. Kita belum ada layer pondasi, jadi boleh dibuat dulu layer pondasi. Pondasinya saya mau gunakan warna yang ini. Pilih pondasinya, ganti menjadi layer pondasi. Ini boleh dihapus. Kemudian kita copy aja ke samping. Titik acuannya di slope sebelah kanan ini juga sama. Nah, kemudian untuk menggali pondasi ini ada namanya tanah uruk. Jadi ini boleh ditarik ke atas. Ini arahkan aja ke atas sampai ketemu titiknya. Klik sekali sampai ke bawah. Yang di sebelah kanannya juga sama. Oke. Kemudian di bawah pondasi ada yang namanya lantai kerja dan pasir uruk. Jadi garis ini saya copy ke bawah sejauh 0,05. kemudian garis ini saya copy lagi ke bawah sejauh 0,1. selanjutnya tinggal di extend saja. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita berikan hedge-nya. Untuk hedge tanah uruknya, saya menggunakan pattern ANSI 31. Kemudian type-nya saya buat 0,5. Angle-nya saya atur 45 derajat. Atau saya kecilkan jadi 0,4, 0,3, kemudian close. Nah, di bagian bawah pondasi ada lantai kerja. Angle-nya saya kembalikan ke 0, cuma untuk scale-nya saya kecilkan lagi 0,1. Kemudian di bawah lantai kerja ada pasir, pasir alas, patternnya menggunakan AR sand. Ini kalau nggak terlihat artinya dia terlalu besar scale-nya, kita kecilkan aja 0,05, 0,02. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, 0,01. Nah, kalau sudah close saja. Selanjutnya lapisan ini kita copy ke pondasi yang ada di samping. Nah, untuk gambar potongan A ini harusnya sudah selesai, tinggal diberi notasi beserta dimensinya saja. Nah, jangan lupa diberi keterangan juga. Nah, misalnya kita buat keterangan menggunakan leader. Ya, pilih leader. Kemudian misalnya saya mau ngasih keterangan untuk ini. Ini adalah penutup atap. Nah, kalau ternyata leadernya kebesaran,
Ini bisa dikecilkan di properties, pilih yang overall scale, dia ada di MISC. Overall scale nya saya kecilkan menjadi 0,5. Nah, kalau sudah, kita buat lagi leadernya. Ini penutup atap, kemudian selanjutnya keterangan untuk ranknya menggunakan kayu 23. Nah, ini tinggal di MA, kita copy parameter dari yang pertama, kemudian di bawah rank ada kasau, kasaunya menggunakan kayu 57. Kemudian di bawah kasau ada gording, gordingnya menggunakan kayu 612. Dan di bawahnya ada kaki kuda-kuda. Ini tinggal kita MA, kita ambil settingan yang ini, diterapkan di berikutnya. Nah, selanjutnya ini saya move dulu ke samping, saya pindahkan ke sini aja ya. Selanjutnya jangan lupa memberikan keterangan elevasi. Ingat ya, dimulai dari muka lantai, sini adalah muka lantai. Kemudian boleh kita berikan teks. Untuk muka lantai simbolnya plus minus 0.0. Kalau misalnya teksnya kebesaran, boleh dikecilkan 0,1 atau 0,15. Close. Nah, ini plus minusnya, 00-nya ada di sini. Kemudian ini saya copy ke samping. Ini adalah muka lantai. Ini tinggal dibesarkan aja. Kemudian yang di bagian bawah, muka tanah dia turunnya 20 cm ya. Ini boleh kita cek dulu. 25 cm ya. Berarti ini simbolnya adalah minus 0,25. Ini adalah muka tanah. Selanjutnya dari muka lantai ke pondasi, boleh kita ukur dulu dari muka lantai ke pondasi, tebalnya adalah 1,25 tingginya. Jadi ini boleh dipakai X-line, kemudian di copy aja ini, ambil di titik ini ke bawah, ganti minus 1,25. Ini adalah elevasi untuk pondasi. Selanjutnya di bagian atas kita buat juga garis bantu untuk ring balok.
ring balok dan atap, tinggi atap kita. Ini boleh di copy. Ini untuk ring balok, ini untuk atap. Nah, ini tinggal diukur aja. Dari muka lantai ke ring balok tingginya adalah 3,13. Berarti ini tinggal diganti keterangannya menjadi plus 3,13 untuk ketinggian ring balok. Ring balok tadi ukurannya 10-20. Kemudian tinggi atap dari muka lantai adalah 4,39. Berarti nilainya adalah plus 4,39. Ini ya 4,39. Ganti keterangannya menjadi tinggi atap pelana, karena atap perisai dia beda lagi ketinggiannya. Kalau mau dicantumkan juga boleh sekalian. Nah, saya atur garis bantu ini ada di atap perisai. Kemudian ini kita copy ke atas. Selanjutnya kita ukur jarak dari atap perisai ke muka lantai, 4,68. 4,68. Ini adalah tinggi untuk atap perisai. Ini boleh dihapus garis bantunya. Selanjutnya jangan lupa tambahkan dimensi di bagian bawah menggunakan perintah dimension align juga boleh. Kemudian DCO, kemudian tambahkan total dari panjangnya ini. Nah, judul gambarnya boleh digeser. Nah, ini masih kurang ya, harusnya di bagian ini kita kasih keterangan. Bentar, saya gunakan polyline aja. Misalnya gini, saya buat bentuk seperti ini. Kemudian saya berikan teks kamar tidur ya, ini kamar tidur. Ini teksnya saya kecilkan. Kamar tidur, kemudian elevasinya adalah plus minus 0,00. Saya atur paragrafnya menjadi center. Nah, memberikan keterangan bahwa ruangan yang terpotong di sini adalah ruangan kamar tidur. Ini boleh di move ke bawah sampai di sini. Nah, kalau mau ditambahkan lagi di sebelahnya, ini yang terpotong adalah lantai teras. Ini boleh diganti teras, elevasinya minus 0,05.
mungkin boleh dibuat juga garis plafonnya. Misalkan saya mau buat tebal dari plafonnya ini 0,2 misalnya ya. Nah, ini boleh di trim sampai dengan batas ini. Di sebelah kanannya juga sama. Hanya saja untuk garis potongannya boleh dibuat menjadi garis putus-putus. Boleh atur line type scale-nya 0,5. Kalau saya kecilkan lagi 0,2. Nah, ini adalah tinggi dari plafon. Ini kalau saya mirror, nah, seperti ini. Ini saya ukur dulu ya. Ketinggian plafon dari muka lantai adalah 2,73. Plafon ke muka lantai dia plus 2,73. Kalau mau dipaskan boleh, berarti tambah 0,02 ya ke atas. Coba kita ukur 2,75. Nah, ini sudah jadi gambar potongan dari rumah tinggal yang kita buat. Nah, silahkan dilengkapi gambar ini beserta dengan gambar tampak yang sudah dengan gambar jendelanya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.